Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله قائد المجاهدين في سبيل الله وإمام المتقين الذين لا يخشون إلا الله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda dan pemudi, rahimani wa rahimakumullah, sahabat-sahabat istiqomah dalam kebaikan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum bima yuhibbuhu wa yardah. Sudah menjadi satu keniscayaan atau orang menyebutnya sebagai aksiomatik kehidupan, setiap kita pasti menginginkan berbagai kemudahan gitu ya, kelancaran dan kesuksesan dalam segala urusan. Terus Bapak Ibu, setiap Bapak dan Ibu termasuk saya yang berbicara di depan tentunya sangat mengharapkan selalu merasakan kebahagiaan, kesenangan, terutama keberkahan dalam hidup ini. Siapapun Bapak dan Ibu, mau yang Bapak guru, ya, Bapak Ibu guru, atau Pak dosen, atau mungkin sebagian ada pejabat pemerintah atau pejabat publik, terutama mungkin juga para pedagang, para nelayan, pelaku bisnis, ibu rumah tangga sekalipun pasti menginginkan tadi kebahagiaan dan keberkahan, termasuk juga para pemuda, para pemudi, dan juga para jombloan sejati. Semuanya pasti menginginkan kebahagiaan. Sehingga berbagai cara, upaya dan ikhtiar dilakukan untuk meraih itu semua. Baik perjuangan untuk mencari nafkah bagi seorang kepala rumah tangga, seorang ayah atau bapak dari ayah dari anak-anak, ya. Ketika mencari nafkah, contohnya seorang penjual atau pedagang, ya. Terkadang saya keluarga besar, Bu, dari pihak ibu, ya, ibu saya itu hampir bisa dibilang 90% itu pedagang. Seingat saya lebih dari 16 atau 17 kerabat keluarga itu ada di Pasar Ciawitali. Rata-rata pedagang. Jarang yang, sehingga saya nggak ada yang ASN gitu ya. Satu ada mungkin sepupu gitu ya. Ada ASN, ada bidan, satu perawat. Rata-rata pedagang. Orang tuanya lah, terutama dari kakak dan adik ibu gitu. Dan saya pun pernah jadi pedagang. Betul-betul pedagang, Bu. Bapak ya, bukan penganggur dalam gang. 7 bulan saya dulu tinggal di dekat Antares, ya, di rumah salah satu keluarga, dan setiap hari berangkat jam 2, jam 3 malam, ya, pulang jam 6 persiapan sekolah, dagang di Pasar Ciawitali begitu. Jadi dunia dagang saya paling tidak pernah mengalaminya. Luka-liku dan suka duka para pelaku bisnis pun demikian. Namun banyak orang yang banyak tidak menyadari ketika berbagai upaya, usaha, ikhtiar, istilah tadi
kerja keras ya, sabiak dengkak, ti isuk-isuk judur dugika, sore jedor, bahkan lebih ke peting jedir, Bu. Iya, banting tulang, sirah jadi suku jadi sirah gitu ya. Istilah sepuh Bapak Ibu, saking banting tulang, biak dengkak gitu ya. Tapi ketika kok rasa-rasanya usaha gini-gini aja, gitu ya, bahkan hutang semakin semakin numpuk begitu ya, dikejar-kejar centeng lah atau debit kolektor gitu ya. Tapi tidak sadar upaya dilakukan, bahkan istilahnya upaya dan ikhtiar lahir batin dilakukan. Tapi kok rasa-rasanya rugi dan rugi, dikejar-kejar hutang makin nombok. Tanpa disadari mereka tergerus dengan satu perilaku, bahkan saya bilang menjadi habit dan kultur para pelaku bisnis. Tidak hanya pelaku bisnis, mohon maaf Bapak Ibu, juga sebagian para pejabat publik misalnya. Mereka tergerus dengan satu kebiasaan yang tanpa disadari ini merupakan dosa besar. Dosa besar tapi dianggap biasa. Dosa luar biasa tapi dianggap biasa. Dosa apa? Riba. Dosa riba Bapak Ibu. Beberapa minggu yang lalu, kebetulan saya ada obrolan kira lebih 3 minggu yang lalu lah ya. Ya boleh saya sebutlah paman gitu ya. Paman agak jauh begitu. Makanya pas tadi pagi mendadak diminta Ustadz Dodoy untuk ngaji materi tentang riba, ya oke lah bisa saya bilang gitu ya. Kebetulan ada obrolan dan ini identik dengan atau relevan dengan apa yang kita bahas hari ini. Ada salah satu saudara saya yang curhat begitu ya. Saya pulang dari Kerkop, biasa Bu, ya jadwal jogging begitu. Dari sana mampir ke salah satu toko beliau. Datang ke sana ya curhat ya. Mungkin peperihan hese curhat ke mamah dede ya di TV, mungkin ya curhatnya ke papa dede gitu. Ya dia curhat ke papa dede itu. Ya curhat karena tukang bisnis ya bab dagang. Ujung-ujungnya apa? Itu kunaonnya, ji nyebutnya ya ngahajikeun jadi ji terus nyebutnya tuh. Kunaonnya rarasan tasna. Rarasan mah usah geus maksimal gitu ya. Bahkan beliau secara jujur karena berangkatnya selalu jam 2 itu udah pasti bangun ya, ke pasar tuh 2:30 jam 3 di blok. Salah satu blok yang pasti Bapak Ibu yang orang pasar tahu lah, itu rata-rata jam 2 jam 3 udah standby gitu ya. Dia testimoni sebelum berangkat selalu berupaya tahajud dulu. Kalau nggak sempat minimal witir 3 rakaat, 5 atau 7 rakaat begitu. Kalau luasa bisa 7 sampai 11 ya. Paling mepet kalau kesiangan 3 rakaat minimal witir. Selalu tidak ketinggalan. Saya jujur kalah dalam hal ini Bapak Ibu. Kalau beliau betul komitmen tahajud tiap hari, mungkin di antara juga Bapak Ibu ya. Saya jujur kalah kalau bab itu ya. Beliau tahajud tiap hari. Salat 5 waktu tidak ketinggalan katanya. Betapun kadang sulit untuk tepat waktu berjamaah karena urusan pasar lah. Cerita duha pun tidak pernah absen. Ya karena kebetulan dari kios beliau jongkoknya ke musola terhalang hanya 3 jongkok begitu. Salat duha tidak ketinggalan begitu ya. Kemudian juga tahajud, witir pun demikian. Salat tidak pernahlah ditinggalkan meskipun beliau jujur tidak bisa komitmen berjamaah tiap waktu. Ya paling bisanya maghrib atau isya katanya begitu ya. Tapi ending yang beliau sampaikan dari curhatannya itu, ya rasa teh dagang teh kieu wae gitu ya. Bahkan hutang makin numpuk. Dan dia jujur, dia harus bayar per bulan itu ketiga. Ya, yang satu bank, mohon maaf, yang satu bank BUMN, yang 2 BPR begitu ya. Dan total yang harus dia bayar setiap bulannya adalah dari tiga tempat tadi, saya nggak membayangkan ya, sekitar 25 jutaan per bulan untuk bayar cicilan. Oh, ternyata curhatannya, perasaan saya dia mobil ada 2, rumah besar begitu ya. Ya nyaman begitu. Ternyata punya beban yang jauh lebih besar ketimbang
apa yang saya pikirkan gitu. Ketika curhat terus saya coba dengarkan dengan baik Bapak Ibu ya. Dan ujung-ujungnya saya tanya, Mang, ada Mang ya tak? Namun tadi kan 1 bank dan 2 BPR itu syariah bukan? Boro-boro syariah sana gitu ya. Semuanya konvensional. Nah ini masalahnya saya bilang. Ini masalah utamanya. Inilah pemicu ketidakberkahan. Pemicu bertumpuknya dan akumulasinya masalah demi masalah ya. Dan pernah beliau kena bencana, salah satu jongkoknya kebakaran ya. Ada 2 jongkok begitu. Ketika kebakaran habis semuanya. Nah, ketika saya sebutkan bab riba dan saya jelaskan tentang bahaya riba hingga dosa riba yang paling ringan itu seperti apa, jujur Bapak Ibu dia nangis ya, sampai bergetar tuh tangannya megang meja itu. Kenapa baru ngobrol sekarang? Ya emang baru curhat sekarang saya bilang. Ya dari dulu nyunggu curhat sama mama dede susah, papa dede aja katanya gitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika saya jelaskan itu dan saya sampaikan satu ayat ya. Ayat ini sebagai ayat pamungkas menurut para ulama mufassirin ya. Ayat pamungkas tentang puncak diharamkannya riba tanpa ada kompromi. Mau berapa persen, mau setengah persen, mau 100%. Betapun ada sisa sedikit saja dari riba ya. Betapun hanya 1% dan itu adalah riba, tetap adalah dosa. Saya sampaikan ayat ini, Mang dengerin nih. Apa ya saya sebut Amang aja lah, gitu ya. Karena memang paman saya, kapi paman, gitu ya. Jadi tidak langsung paman. Dan saya sampaikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ini lebih dahsyat lagi ayat berikutnya, Bu. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Bapak Ibu ini khitab kepada siapa? Kepada kita semua, siapapun Anda. Sekali lagi, ya, mau pedagang, mohon maaf PNS atau ASN, ya, mau pak guru, pak dosen, siapapun, para pemuda, pemudi semuanya terkhitab dengan ayat ini. Hai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba. Wadharu itu sama dengan utruk, ya, dharu utruku. Dan tinggalkanlah apapun yang tersisa, artinya sedikit pun. Apapun yang baqiya yang tersisa minar riba, dari riba, in kuntum mu'minin, jika kalian semua beriman. Kenapa ada bahasa ma baqiya? Karena di ayat pengharaman tentang riba atau fase tentang pelarangan riba, nanti kita jelaskan itu dibagi menjadi 4 fase ya. Pada fase-fase sebelumnya itu masih ada toleransi. Ketika riba dulu di masa jahiliyah, bahkan ketika Rasulullah juga sudah menjadi nabi dan rasul di Madinah, itu masih ada praktek-praktek muamalah ribawi di antara masyarakat Arab kala itu, termasuk di antara sahabat. Tapi di antara levelnya kan ada yang tidak dibolehkan riba ketika ad'afan mudha'afah, ketika bunganya berlipat-lipat. Itu salah satu levelnya. Maka di puncak pengharaman riba, surat Al-Baqarah 278 ini, Bapak Ibu, ini surat apa? Al-Baqarah 278, sudah tidak ada negosiasi dan kompromi lagi. Betapa itu hanya 1-2%, apalagi 30, 40, 50% dan seterusnya. Dan realitanya ada. Nanti kita lihat fenomena hari ini, ya. Orang hutang 25 juta bayarin sampai 125 miliar, kan gila, itu berapa ribu persen, ya. Ada. Itu orang Garut, Bapak Ibu ya. Di antara ibu mungkin ada yang tahu beritanya. Makanya kata Allah, ini kan antisipasi dari awal. Ma baqiya, sedikit pun harus kalian tinggalkan. Dan menariknya, karena itu bukan kajian tafsir Bapak Ibu ya, spesialisasi saya, tapi saya sampaikan singkat saja. Di awal ayat,
Allah memfirmankan amanu wattaqu ittaqullah, iman dan takwa. Di ujungnya juga sebagai syarat, jika kalian benar beriman maka tinggalkan, kata Allah, apapun yang tersisa dari riba. Maka ketika Anda berbicara tentang cita-cita dan obsesi utama sebagai hamba Allah untuk meraih ketakwaan, ya, bicara tentang takwa ini beriringan, ya, atau ada benang merahnya dengan komitmen kita dalam meninggalkan riba. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya bilang ke saudara saya, ya, Amang mau rajin berjamaah, rajin tahajud, rajin witir, bahkan dia tidak pernah ketinggalan zikir, ya, disebutnya zikir untuk meraih keuntungan, zikir ar-ribhah, ya. Setiap sore dia selalu zikir dan tidak pernah meninggalkan membaca amalan-amal tertentu sekian ratus, sekian ribu kali misalnya begitu, ya. Gak ada artinya. Ini adalah kan amalan-amalan keimanan, ketakwaan. Kalau kemudian dalam waktu yang sama kita melakukan muamalah riba atau transaksi riba, maka itu semua sia-sia. Maka berikutnya Allah nyatakan, fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Apabila kalian tidak mau meninggalkan, lam taf'alu artinya tidak mau melakukan apa yang Allah perintahkan tadi untuk meninggalkan riba, fa'danu maka bersiap-siaplah. Ya, siapkanlah. Bahasa kitanya bersiap-siagalah, biharbin untuk berperang, minallah dengan Allah wa rasulih dan rasulnya. Ini para ulama yang seringkali menyebutkan ayat ini merupakan ayat yang sangat keras sebetulnya. Bukan hanya tegas tapi keras. Kenapa keras? Bapak Ibu tidak akan temukan sehebat-hebatnya dosa besar zina, bahkan membunuh, hingga minum-minuman arak atau minuman keras, ya, semuanya dosa besar, termasuk ukul walidain, ya, buruk terhadap orang tua pun dosa besar. Tapi sehebat-hebatnya dosa besar tadi, zina, membunuh, minum arak, ya, ukul walidain dan sebagainya, Allah tidak pernah menantang perang kepada pelakunya. Bisa dipahami? Ya, Allah tidak pernah menantang perang. Perangnya bukan dengan Allah saja, tapi dengan Rasul. Jadi para pelaku riba tanpa disadari dia sudah menantang perang. Ini bahasa para ulama. Semua sering disampaikan seperti itu. Menantang perang kepada Allah dan Rasul. Nanti kita bahas tentang hal ini. Wa in tubtum, maka apabila kalian bertobat, kata Allah, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian, cukuplah bagi kalian modal dari harta-harta kalian. Kalau berhutang, ya hutang awal saja, ya, pokok hutang utamanya. Ambillah itu, jangan mengambil selebihnya, karena makna riba secara bahasa adalah az-ziyadah, lebihnya tadi. La tadlimuna wa la tudlamun, kalian tidak boleh mendolimi, hingga kalian pun tidak akan didolimi oleh orang lain. La tadlimuna wa la tudlamun, ini terjemah keseluruhan, ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, ya, tadi ma baqiya, yang belum dipungut. Mungkin dulu pernah ada transaksi perjanjian SOP misalnya gitu, ya, bukan SOP, MOU, ya, selebihnya sekian persen dari pokok hutang. Ketika kalian sadar itu adalah dosa, ya, tinggalkan yang sisa tadi, yang selebihnya. Jika kalian orang-orang yang beriman, maka jika kalian tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Ya, kalau saya lihat dalam tafsir, makna fa'dhanu ay pasta'iddu, bersiap siagalah berperang dengan Allah dan Rasul kalian. Dan jika kalian bertobat dari pengambilan riba, maka bagi kalian pokok harta kalian, dan kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jelas Bapak Ibu? Al-Baqarah 278 sampai 279. Sebetulnya ayat tentang riba itu satu halaman penuh Bapak Ibu, ya. Kalau di mushaf sebelah kanan dari baris paling pertama ayat 277-nya, 277.
alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi takhabbathu syaitanu minal mas. Pernah saya bahas ayat itu di kajian tafsir ya hari Senin beberapa setahun yang lalu kali ya. Kalau masih ingat. Sampai ayat terakhir nih, di halaman terakhir 270 bahkan sampai sampai 281, yaitu satu halaman ayat berbicara tentang riba. Baik jamaah rahimakumullah, sebelum kita akan masuk kepada ya bahaya dosa riba yang tadi saya sebut sebagai dosa yang bisa menghancurkan kehidupan kita semua, bapak dan ibu, bukan hanya di dunia, tapi naudzubillah yang lebih dahsyat adalah kehancuran dan kebinasaan di akhirat kelak. Wal iyadzubillah. Kita pahami dulu apa itu riba ya, menurut para ulama dalam berbagai kitab-kitab fuqaha, terutama dalam bab al-muamalah. Dalam kamus Lisanul Arab Ibnu Munzir ya, beliau menyebutkan bahwa kata riba diambil dari kata roba ya, secara ini etimologi Bapak Ibu lugatan. Roba yarbu robwan waroban. Masdarnya berarti ada dua, ada robwan bisa juga roban, ada juga nanti riba. Jika seseorang berkata tadi roba syai'u yarbu robwan, artinya sesuatu itu bertambah dan bertumbuh. Bertambah dan bertumbuh. Iya. Secara bahasa begitu. Kalau secara lugatan, Bapak ya punya modal, ya punya uang dipakai modal dagang 1 juta. Dalam jangka waktu 1 bulan digolangkan modal yang 1 juta tadi, ya dalam 1 bulan dapat untung ya 1,5 juta misalnya, ya. Atau dari 1 juta ada 500.000 modal dengan keuntungan tumbuh dan kembang jadi 1,5 juta. Secara bahasa itu adalah riba. Secara bahasa itu adalah riba karena bertumbuh dan berkembang. Ya, sama hanya akang yang resep ngukut embe domba gitu ya. Tadinya ngambil bibit aja 2, jalu jeung bikang, ikhwan dengan akhwat. Jalu dan bikang. Iya kan, ikhwan akhwat Bapak menurut domba syar'i mah Bapak Ibu ya. Iya domba syar'i. Ya kemudian dikembangbiakan dalam jangka misalkan 3 bulan, taruhlah 3 bulan kemudian dari 2, asalnya 2 ekor jalu dan bikang begitu ya, sampai punya misalkan 10, bahkan nambahnya 8 selebihnya itu adalah riba menurut bahasa ya. Maka jika orang menyatakan arbaituhu wajan af'ala arbayurbi irbaan, artinya aku telah menambahkan dan menumbuhkannya. Baik, ini secara bahasa. Nanti kita lihat riba dalam konteks ya, dalam perspektif Al-Qur'an lebih luasnya. Nah, di dalam Al-Qur'an, jamaah rahimakumullah, silakan dicari, akan kita temukan kata-kata riba itu terulang di dalam Al-Quran dari 30 juz, 114 surat, 6.000 sekian ayat. Itu tidak banyak memang tentang riba ini. Dibahas dalam 8 kali. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Baqarah, terutama tadi, ya, ayat 277 sampai 281 itu semuanya tentang riba. Ayat berapa Bu? Catat 277 sampai 281, sekitar 5 ayat. Tapi itu 1 halaman penuh paling kanan. Ada juga nanti di surat Al-Imran. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Itu 131 ya. Nanti dicek. Atau 132. Itu mah nanti ada dalam kaitan tentang fase pengharaman riba. Kemudian juga ada di surat An-Nisa, nanti ada satu An-Nisa 161 ya. Dan juga surat Ar-Rum. Ini level pertama nanti tentang pelarangan riba. Keseluruhannya ada 8 kali dibahas di 4 surat. Ya, 3 surat semuanya adalah Madaniyah, nanti 1 surat adalah Makkiyah, terutama surat Ar-Rum. Ya, 3 surat Madaniyah diturunkan setelah hijrah ke Madinah, dan 1 ayat di surat Ar-Rum itu masuk dalam
dekade Makkiyah. Ini ya. Wa ma ataitum min riban fala yarbu indallah, gitu ya. Wa ma ataitum min zakatin dan seterusnya. Itu surat Ar-Rum ayat 39. Nah, selanjutnya Imam As-Sayuti mengutip riwayat-riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Mardawi dan Imam Al-Baihaqi berpendapat bahwa ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah. Nah, jadi ayat-ayat tentang riba itu memang banyak. Dan banyaknya keragaman ayat tersebut ini menandakan tentang levelisasi atau marhalah tingkat pelarangan riba, dari mulai sedang mungkin ya, atau ringan, sedang, sedikit keras sampai keras, begitulah intinya. Bahwa ayat yang dalam rangkaiannya terdapat penjelasan terakhir tentang riba, itu puncak keharaman riba. Tadi yang saya sampaikan itu ada di 278 sampai 28, satu dari surat Al-Baqarah yang tadi ya, fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, yang awalnya tadi yang ittaqullah wa daru ma baqiya minar riba. Baik, ini informasi sekilas tentang perspektif riba dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, menurut Imam Al-Maraghi dan As-Sabuni dalam tafsir Safat At-Tafasir ya, Al-Maraghi disebut dengan tafsir Al-Maraghi, bahwa konsep hukum Al-Quran tentang pengharaman riba itu mirip-mirip seperti pengharaman khamar, Bu. Ini dulu pernah saya pelajari dalam kitab Tarikh Tashri' Al-Islami, sejarah pensyariatan hukum-hukum Islam. Begitu ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu pernah saya bahas kayak pengharaman minuman keras atau khamar, itu pun sampai 4 tahapan, 4 fase. Ini menggambarkan tentang salah satu dari karakteristik syariat Islam yang hente greges gedebug. Jak sepuh tiama terang, Bu. Artinya melalui proses at-tadarruj, bertahap, step by step. Dan menggambarkan betapa sangat bijak syariat Islam yang disampaikan oleh Rasul kepada kita selaku umatnya. Lihat kondisi masyarakat kala itu. Tidak ujuk-ujuk diharamkan, tidak ujuk-ujuk dilarang, sebagaimana ketika pengharaman riba. Di fase pertama dulu, tadi saya sampaikan, jadi pengharaman riba itu sebagaimana minuman keras sama persis, itu melalui 4 fase. 4 marhalah istilahnya ya. Fase pertama sekadar menggambarkan adanya unsur negatif, ada yang tidak baik dari riba. Seperti halnya dulu tentang khamar ya, Al-Baqarah 219, gitu kan, minuman keras juga. Bahwa dalam minuman keras itu ada dosa, ada manafi, ya ada manfaat, ada madarat, itu aja kata Allah itu. Tetapi wa ithmuhu ma akbar min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar ketimbang madaratnya. Segitu aja, belum dilarang itu. Ya. Pun demikian ketika ditanya tentang riba dalam surat Ar-Rum ayat 39 disebutkan wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Segitu kata Allah teh. Apapun yang kamu lebihkan dari harta yang dipinjam oleh sebagian manusia, artinya min amwalin nas, dari harta manusia, fala yarbu indallah, pada hakikatnya tidak berkembang dan tidak akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini belum bicara dosa. Belum diharamkan, ya. Tadi kayak seperti hanya tentang arak. Ya, aya baiknya, ada madaratnya. Ya, soke kumadinya, ari resep mah kadinya ngantong loba teuing, bisi mabok, tah kitu lamun dina arak. Pun demikian dengan riba, nyari resep nyesek ngahutangkeun ka batur tapi dileuwihkeun tina 1 juta jadi 1.200.000, aya leuwih 200.000 misalnya, nya kadinya we dahar ari beuki mah gitu lah ya. Tan diharamkeun Bapak Ibu. Tapi disebutkan itu fala yarbu indallah ya.
Kemudian saya percepat di sini karena ini informasi tentang sejarah saja ya. Kemudian disusul dengan isyarat tentang keharaman riba. Baru isyarat, tapi belum diharamkan secara total. Tuh, saya belum ngecek ayatnya yang mana ya. Coba pahala-hala Bu cari, saya lupa lagi. Surat An-Nisa ayat 161 ayatnya yang coba kata pertama Aiman. Punten Bu ya, bini penasaran. Saya lupa nih belum ngecek ayatnya. An-Nisa, kayak iklan heula deh. An-Nisa 161 punten Bu, pados. Hah? Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu aklihim amwalan nasi bil batil. Itu ya. Ini mah tentang kisah kebiasaan atau budaya kaum Yahudi. Ya. Jadi wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Kebiasaan mereka orang-orang Yahudi yang mengambil harta riba, ya, dan juga memakan dan mengambil harta riba dan memakan harta manusia dengan cara batal. Ini sudah ada isyarat kepada pelarangan. Betapun itu sifatnya kisah. Itu ayat kisah tuh. Betul enggak? An-Nisa 161 kan? Di mushaf sebelah kanan aras Bu, baris tengah begitu ya. Kebayang sih ayatnya tadi. Satu-satunya ayat bicara tentang riba di surat An-Nisa ya 161. Ini baru ada isyarat. Belum kepada sampai pelarangan. Bahwa itu adalah isyaratnya apa? Ini kebiasaan orang kafir, itu aja informasinya. Kebiasaan orang Yahudi yang memakan harta manusia dengan batil. Sudah mendekati ke haram. Baru ada larangan Bapak Ibu. Tadi Al-Imran 130. La ta'kulur riba ad'afan. Ya, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, Bapak Ibu di mushaf di sebelah kiri baris ke-14 dan 15. Kebayang? Ya, Al-Imran. Janganlah kamu memakan harta riba ad'afan mudha'afah. Sudah ada makna atau diksi pelarangan, tapi ada toleransi sedikit begitu ya. Jadi kalau ngambil lebih tapi ya cuman 5% mah tenan naon gitulah, ya. Atau cuma 2% tenan naon anu teu menang teh ad'afan mudha'afah, ketika berlipat-lipat. Tadilah 50%, 100%. Tadi seberapa persen ya? 25 juta jadi 125 miliar Bu. Coba pangentangkeun aya ahli akuntan di dia. Kalau dari 25 juta sampai 125 miliar Bu. Wah, 500 lebih kali. Ya, 500% lebih mungkin ya. Gila, Bu ya. Dari 25 sampai 125 miliar. Ya 25 juta, lamun jadi 25 miliar sudah 100%. Betul ya? Sudah 100% ini, iya betul 500% ya, kurang lebih. Masya Allah. Nah itu mungkin versi Al-Imran itu yang tidak boleh. Ketika berlipat-lipat, ad'afan mudha'afah. Baru tadi Al-Baqarah 278, 279 sampai 281 itu sudah klimaks ya. Ya sudah finish. Harga mati, tidak ada lagi kompromi apalagi negosiasi. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan apapun yang tersisa, ma baqiya, mau 1%, mau 2%, komo 10 kaluhur, tetap ya, jangan dilakukan. Nanti kita lihat, karena dosa riba bukan hanya kepada yang menghutangkan Bapak Ibu, ya, termasuk yang berhutang, ruginya double, kerma, ripuh, sangsara, ngutang gitu ya. Kemudian melakukan riba. Kalaupun ada saksi atau istilahnya notaris kalau hari ini ya sama semuanya jibeh ya, dosa hiji dosa kabagian. Bukan hanya sebatas dosa Bapak Ibu, mohon maaf.
versi Al-Quran dan hadis adalah laknat. Naudzubillah. Kalau dosa sedikit agak halus gitu ya. Tapi kalau laknat, naudzubillah min dzalik, ya. Dilaknat oleh Allah dan Rasul. Dan tentang pengharaman riba, Bapak Ibu, seingat saya, ya, saya beberapa kali webinar kajian ya dengan majelis ulama baik Jawa Barat, pernah offline juga 2 bulan yang lalu di MUI Kabupaten Garut ya, Jalan Otista tuh Paseban dengan Kiai Haji Mulir dan para tokoh lainnya tentang pengharaman riba. Sampai saat ini belum diamandemen pasal yang dikeluarkan dan difatwakan oleh MUI ya nomor 1 tahun 2004 bahwa yang namanya bunga bank, punten ya, yang namanya bunga bank, apapun banknya, kalau ada sistem bunga tadi, bunga itu kan ya selebihnya tadi ziyadah ya, maka itu hukumnya riba. Saya kasih salah satu hadis yang ini jadi satu rujukan Majelis Ulama Pusat sejak tahun 2004 yang lalu, berarti sudah berapa? Sudah 20, sudah 18 atau 17 tahun lalu ya, sampai saat ini tidak ada perubahan fatwa tentang pengharaman bunga bank, tentunya bank konvensional ribawi begitu ya. Hadis menyebutkan riwayat Ibnu Majah dan Imam Hakim bahwa riba itu memiliki 73 pintu dosa. Naudzubillah. Dari riba itu orang bisa berpeluang terperosok kepada banyak lubang-lubang dosa sampai ada 73 pintu dosa. Mulai dari yang mungkin ringan ya di atas ringan, sedang, tinggi, bahkan sangat tinggi. Apabila berat sampai sangat berat begitu. Naudzubillah. Maka kata Rasul, dosa atau pintu dosa yang paling ringan yang disebabkan oleh riba, intinya ringan-ringannya dosa riba dari 73 pintu dosa itu sama dengan seorang anak menzinahi ibu kandungnya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ya. Zina dosa besar. Betul, Bu? Dosa besar minal kabair. Kumalamun zina sama ibu, wah, itu lebih adaf lagi ya, lebih berlipat-lipat. Istilahnya apa? Insis ya. Apa? Incest ya. Ini pernah kejadian beberapa bulan yang lalu ya, tahun 2020 di daerah mana? Legoong Limbangan, Bu. Beritanya di Garut tuh, terkenal wae Garut mah. Ya, anu dipiralkeun anu gorengna gitu ya. Pada anu saroleh ge seueur, coba anu viral teh gitu, ini komunitas istiqomah ya. Waltum tarbiyah harusnya dipiralkan yang kayak gini. Baik Bapak Ibu, nanti lebih detailnya saya bahas beberapa hadis terkait dengan bahaya riba ya. Ada abi mah ngiring transaksi nganyakseni wungkul ya, nganyakseni wungkul da anu transaksi masih si A jeung si B. Saya mah kebagian ngirim SMS kanggo nagih bari ngancam teror. Eta lagi rame kan Bu tentang pinjol. Ya. Pinjol, pinjaman online. Dan saya sempat dengar berita orang itu kan yang kemarin penangkapan di Jakarta ya, satu kantor Bu resmi itu punya gedung ya, ada di lantai berapa tuh, ada berapa ruang tempat kerja, disekat-sekat pakai komputer gitu, tim adminnya. Ada yang juga mungkin bertugas untuk nagih ya lewat online begitu ya. Dan ada yang ditanya dalam salah satu acara fakta di TV One ya, ada yang tugasnya cuma ngirim SMS nagih, tapi sudah jadi kan ada tadi sama dilevelkan lagi juga ya, ada halus, mulai ada tegas, keras, sampai nelor, sampai ngirim video porno gitu ya dan sebagainya. Jadi foto bapak dan ibu yang meminjamkan atau pengutang ya, yang berhutang itu diedit. Wajahnya wajah ibu dan bapak, tapi tubuhnya telanjang, mohon maaf, bugil ya, atau sedang melakukan
sesuatu yang tidak pantas, mesum lah seperti itu. Jadi kalau nggak bayar diancam ini akan disebarkan dan sebagainya. Nah, ketika ditanya berapa gaji kamu, cuman gitu kerjaannya, ada mengatakan 15 sampai 20 juta. 15 sampai 20 juta. Nah, hiliwirnya. Calikwe di bumi bu tinggal ngirim mereka, ya bang bayar nih utang kamu sekian ya, ini udah nunggak berapa bulan. Cuma gitu bu kerjaannya, ngancam-ngancam, gajinya 20 juta. Enteng tak? Enteng, jabah gede bu. Gaji saya itu kalau saya ceramah kayak gini bu, perlu 10 tahun dapat 20 juta tuh. Ini cuma sekali kirim ya sebulan, ya mungkin berapa kali ngirim per bulan 20 juta. Saya bukan yang berhutang dan bukan yang mengutangkan, cuma gitu kerjanya sama. Sama. Kata Rasul gimana? La'ana Rasulullah akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Kata Rasul, sarwa baik sawa. Rasul menyatakan dalam hadisnya Muslim, hadis Muslim nomor 1598 bahwa Rasul melaknat. Rasul melaknat sama juga Allah melaknat. Siapa yang dilaknat? Pertama, akilar riba, yang memakan riba. Yang memakan, ya istilahnya nasabah kalau di bank atau di BPR gitu ya. Baik yang memakannya, yang bertransaksi si bapak, si bapak dibawa ke rumah hasil pinjamannya, ya dipakai usaha, dimakan sama istri, anak-anak sama bu. Naudzubillah, hati-hati makanya, sayangilah keluarga gitu ya, jangan sampai mereka ikut makan harta riba. Wa mukilahu, dan yang memberi makan riba, artinya memberikan hutang, ya. Ini istilah kalau dalam transaksi misalkan pinjam, meminjam. Baik yang meminjamkan, yang meminjam atau yang berhutang. Wa katibahu, dan penulis, sekretaris atau notulen. Istilah hari ini adalah notaris. Ya, nggak apa-apa saya sebutlah. Ini mah hal yang positif ya. Pernyataan dan testimoni seorang Ibu Yayah, Haja Yayah Kusnariyah ya, orang tua dan ibu saya. Ya subhanallah, beliau pernah memberikan pernyataan setelah ngaji setoran tahfidz hafalan sama saya di depan Dr. Ilfi, di depan Dr. Nolis waktu itu ya, ada halaqah khusus ibu-ibu 8 orang atau 7-8 orang. Beliau sambil nangis, Ustaz hatur nuhun doa sadayana ibu tos bebas ena matina riba senang gitu ya. Ya karena beliau, ya ibu jangan tanya, kalau beliau pernah cerita sekali transaksi, orang transaksi jual beli atau pinjam, meminjam ke bank tertentu, kemudian disaksini oleh notaris dan dicatat secara resmi ya, itu paling sedikit ya cuman ngerjain gitu aja, paling sedikit dapat 20 juta, 30 juta. Komo lamun pinjamnya sampai bermiliar-miliar. Ngapa saya sebut namanya? Ibu Yayah Kusnariyah ya, notaris senior Bapak Ibu. Dan dia cerita itu masa-masa, beliau menyebutnya masa-masa jahiliyah begitu. Karena mungkin ya awalnya tidak paham, terus tertuntut situasi dan kondisi dan bla 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 begitu ya. Dan bertobat kepada Allah, dia menjual tanah, menjual aset dan itu dan ini, pingin betul-betul bebas dari riba yang dulu tanpa disadari ikut menikmati begitu ya. Sama Bapak Ibu, ya mau notaris atau saksi yang menyaksikan, ya minimal aya naon teh uang duduk gitu ya, uang duduk cuma nyakseni, ya bukan nasabah, bukan notaris, ngiringan lah, ya kata Rasulullah hum sawa, semuanya sama, mereka tetap mendapatkan laknat. Bapak Ibu, apa itu laknat? At-tardu min rahmatillah. Kata Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, laknat adalah dijauhkannya kita dari rahmat Allah, ya, dijauhkannya seseorang dari kasih sayang Allah. Itu tadi ya, dagang sudah puluhan tahun gitu ya, modal besar, keuntungan lumayan gede, tapi rasa-rasanya teh
asap panas artosnya gitu ya. Ini pernyataan seseorang misalnya ya yang pernah cerita sama saya. Jadi kalau ibu bayangkan dia punya rumah, seingat saya sampai detik ini sudah 9 rumah. Paling sedikit, paling murah per satu rumah harganya 3 miliar. Ada yang di Wanaraja, di Karangpawitan, di Cilawu, ya, di Kadungora, di Garut, seberapa titik Kantenana. Saya tak kenal banget ya, karena jemaah pengajian saya. Tapi kan belum memberikan kesaksian, itu tadi ya, jauh dari rahmat Allah itu apa? Ketika ada bencana, aja bencana. Ya, beberapa kali beliau punya jongkok di Citailebu ada berapa? Ada 8 jongkok. Ya, ada showroom. Jadi segala bisnisnya teh, ya. Jongkoknya berapa kali kebakaran? Anaknya di antara sekian anak ada 2 yang married MBA, married by accident bunting duluan sebelum nikah, ya. Kasus narkoba 2. Salah satunya dulu pernah nabrak mobil Bupati Garut tahun sabaraha gitu ya, bukan bupati sekarang gitu. Kebayang Bu nabrak mobil bupati? Ya, mobil bupati menuju parkir ditabrak, dia hancur. Atau ganti rugi ya, ratusan juta. Nah, itu yang disebut dengan jauh dari rahmat Allah alias tidak berkah. Kata lain dari jauh dari rahmat Allah adalah tidak berkah. Hadis lain menyatakan Rasulullah, "Ma dhahara fi qaumin az-zina war riba illa ahallu bi anfusihim iqab Allah na'udzubillah." Ya, dari Abu Ya'la dan isnadnya jayyid. Hadis riwayat Imam Al-Haythami dan dalam Majma' Az-Zawaid, lihat ya kitabnya, disebutkan bahwa tidaklah perbuatan zina dan riba itu nampak pada suatu kaum kecuali telah mereka halalkan sendiri siksa Allah atas diri mereka. Orang yang sudah berani ya ancruk dalam riba atau transaksi apapun, kan riba itu mohon maaf tidak hanya dalam jual beli ya, betul fil bai' wasyira, tapi juga bisa dalam ar-rahan, dalam pergadaian ya, dalam at-taqsid, perkreditan. Kredit juga dalam Islam ada transaksi kredit ya yang syar'i sesuai dengan syariah. Tapi ada kredit yang riba ya, termasuk juga dalam jual mata uang valuta asing misalnya. Itu sangat memungkinkan terjadi riba, apalagi pinjam meminjam. Orang yang sudah memberanikan diri ancruk dalam zina, mohon maaf riba, sesungguhnya dia sudah sama hanya ya, sudah menyiapkan diri menghadapi siksaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ya. Saya pernah ikut webinar beberapa bulan yang lalu bersama Profesor Dr. Didin Hafidudin, tahu Bapak Ibu ya? Beliau guru besar pernah di Syarif YN Jakarta, dan beliau punya kampus Ibnu Khaldun. Beliau pakar ekonomi lah ya. Selain mungkin kita mengenal Syafi Antonio gitu ya. Beliau lebih senior, Profesor Didin Hafidudin. Waktu itu dia membuat grafik tentang hutang negara kita dari masa ke masa, zaman Presiden Soeharto ya, sejak Soekarno, Soeharto sampai ya Gus Dur, Habibie, Gus Dur, Megawati sampai sekarang. Dan tidak bisa ditutup-tutupi kok. Hutang paling besar itu rezim sekarang. Hutang paling besar rezim sekarang. Ya, nggak apa-apa direkam juga, ini informasinya udah terpublish di mana-mana ya. Entah betul antara 8.000 atau 9.000, ada mengatakan bahkan 11.000 triliun hutang kita ke negara luar. Dan sekian persen paling besar hutang kita ke Cina. Ya. Bayangkan Ibu terdekat itu yang proyek besar itu? Ini yang kereta cepat tuh MRT ya, dari Jakarta Bandung, ini terus nunggak berapa bulan kan? Yang dulunya katanya cuma 78 triliun ya. Sekarang sudah ternyata jauh lebih mahal daripada dulu tawaran Jepang, perusahaan Jepang. 114 triliun. Itu hutang kita ke Cina dari proyek itu. Jadi jangan Ibu nanti jadi diresmikan, wah nyobaan gratis promo
Di awal dibujuk, diolok-olok. Dan hutang kita kalau katanya sampai 10 keturunan, bukan 7 keturunan, Bu. Disamaratakan ke masyarakat Indonesia, kalau tidak salah, angkanya kebagian per anak, per warga Indonesia, sampai bayi yang baru lahir pun sudah punya beban hutang di atas 25 juta. Harus bayar masing-masing. Nah, dengan angka-angka seperti ini, Bapak Ibu, mungkinkah negara kita bebas dari bencana, musibah, malapetaka seperti ini? Mohon maaf, kata Profesor Denny Rapidudin waktu kajian webinar tersebut, kita berat, betul-betul ingin bebas dan lepas dari musibah, bencana. Kalau kita masih diganggayong, ya, kita masih dijajah dengan hutang ribawi. Dan hutang ke Cina, nggak ada hutang syar'i sama Cina, nggak ada, Bu. Hutang kita sama Cina itu pasti riba. Dan riba jelas menyengsarakan kita di dunia dan akhirat. Jika belum yakin Bapak Ibu rahimakumullah, ya, mohon maaf. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang bertransaksi dengan riba. Saya alhamdulillah, ya, sejak saya transaksi beli motor, mobil atau rumah, sekarang tidak pernah saya transaksi dengan bank-bank konvensional. Berupayalah dengan yang lebih aman, gitu ya. Baik, saya sampaikan secara singkat tanpa saya bahas, silakan dicatat. Ini dosa riba yang berlevel-level dan menurut beberapa dalil Quran dan hadis. Yang pertama tadi dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 278 sampai 279. Dari ayat yang kita tadi sampaikan di awal, bahwa pelaku riba sebenarnya dia telah terang-terangan, ya, bahasa ulama adalah menantang perang dengan Allah dan Rasul. Ya, siapa orang yang berani perang dengan Allah dan Rasul, Bapak Ibu? Sekelas Fir'aun saja, ya, jek bahasa Ustaz Dadang Hermawan mah, rek nantang perang Allah jeung Rasul, saha maneh gitu. Saha maneh? Sekelas Fir'aun, Bu, yang pasukannya puluhan ribu pasukan, ya, dengan kekuatan finansial, ada Haman, ada siapa lagi? Qarun, gitu kan? Itu kan ahli-ahli backing Fir'aun. Sekelas Fir'aun aja hancur, Bapak Ibu. Sekelas Fir'aun nantang perang ke nabinya waktu itu, Nabi Musa. Itu baru nantang perang ke nabi, kamu ke Allah, dihancurkan. Kan tinggal sejarah sekarang. Namrud juga pada masa Nabi Ibrahim hancur, ya. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, orang-orang Yahudi dalam perang Badar, dalam perang Ahzab yang pernah kita bahas. Orang-orang kafir dalam perang Badar yang kekuatan senjatanya luar biasa. Perang dengan Allah hancur semuanya. Lalu siapa kita? Naudzubillah min dzalik. Berani nantang perang kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, tadi termasuk 7 dosa yang membinasakan. Kan itu ada hadisnya. Ibtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Apa saja? Mulai dari syirik, sihir, membunuh manusia dengan cara yang batil tentunya, ya, yang diharamkan oleh Allah, memakan harta anak yatim, lari dari medan tempur, pengecut, menuduh wanita muslimah berzina, termasuk tadi dosa riba. Hadis Bukhari, Muslim nomor 89 dan 1615. 2. Jadi riba termasuk dosa yang membinasakan, al-mubiqat, yang menimbulkan bencana, yang menimbulkan malapetaka dan prahara. Baik, yang ketiga berikutnya adalah maraknya riba maka telah menghalalkan azab di dunia tadi. Idza dhahara az-zina war riba fi qaryah faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Mirip, ya, makna hadisnya dengan yang sebelumnya saya sampaikan. Jadi kalau terus dibiarkan riba, ya, termasuk ini Bapak Ibu, ya, yang pinjol, yang Bapak Ibu mohon hati-hati. Terus terang, Bu, ya, salah satu keluarga saya, keluarga dekat lah, tidak kenapa saya sebut, pernah menjadi korban pinjol. Beliau padahal tinggal di Indramayu, tapi saya ditelepon, Bu, karena nama-nama kontak yang ada di HP beliau, ya, yang di Indramayu,
Itu semuanya dihubungi. Saya, orang tua, ya, kakak yang di Bekasi, bahkan bibi yang di Tenggarong, Kalimantan, dan teman-teman satu, karena kan ada grup alumni di HP saudara ini yang beliau cuman minjem 1,5 juta, tapi ujung-ujungnya dengan bunga berlipat-lipat begitu ya, karena tidak terbayar, padahal cuma nyicil 200.000 per bulan sampai 150 juta. Wallahi Bu, sampai foto saudara ini disebar, ya, ini dicari buronan dan sebagainya, karena memang nomornya tidak aktif. Jadi sampai beliau pun, masya Allah, kasihan Bu, istrinya tertekan, dia tertekan sampai stres, HP-nya dimatikan selama beberapa bulan. Itu betul-betul diteror. Saya yang pernah termasuk dapat teror karena nasabahnya ya dianggap tidak tanggung jawab begitu ya, yang berhutang tadi saudara. Jadi sampai satu alumni Persis Ranca Bogor Bu, satu angkatan itu dikirim juga semuanya. Jadi ini bukan hoak ya, tentang teror, ancaman dan sebagainya oleh pinjaman online yang Bapak Ibu harus hati-hati, mohon maaf ya. Karena di Garut juga ada ya, tetangga saya juga ya, blok E gitu ya, saya kan blok F Bu, ada yang pernah jadi korban pinjol ya. Betapapun sekarang ada pinjol yang terdaftar dan resmi di OJK ya, atau OJK teh, jasa keuangan, otoritas jasa keuangan, tetap aja Bu, semuanya riba. Nggak ada pinjol yang syar'i ya, tidak ada pinjol yang syar'i. Hati-hati Bapak Ibu. Termasuk kasus Garut ya, ibu siapa tuh? Tidak usah sebut namanya ya. Kan ada ibu-ibu di Garut kemarin ditangkap sama Kapolres gara-gara dia ngaku dibegal. Pengakuannya dia dibegal 1,25 miliar. Saking pingin terbebas dari jeratan, karena dikejar-kejar terus Bu. Dikejar-kejar terus sama yang menagih ya. Dia stres. Dari 25 juta hutang ke pinjaman online, dia harus bayar berapa tadi? 125 miliar. Naudzubillah min dzalik. Dan riba lebih buruk dari zina. Riba lebih buruk dari zina. 1 dirham sama dengan 30 kali 6 zina. Kenapa maksudnya demikian? Mengacu kepada hadis Rasul. Dirhamun riban ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu asyaddu min 36 zinatan. 1 dirham yang dimakan, 1 dirham itu sama dengan 60.000 kalau versi rupiah Bu. Kalau dinar itu 150.000 ya, yang dinar emas. Ini makan dirham emas, mohon maaf, perak. 1 dirham sama dengan 60.000. Orang yang memakan harta riba ya, riba dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Silakan ajalah dipahami Bapak Ibu ya. Intinya bukan dosa kecil. Bukan dosa kecil. Dosa riba yang ringan, berzina dengan ibu kandung, sudah saya bahas tadi ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Dari semua riwayat-riwayat ini Bapak Ibu, saya kira tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali betul-betul bertobat kepada Allah. Jika ada yang pernah terjerat, semoga Bapak Ibu, para jamaah semua dan keluarga tidak ada yang pernah terjerat atau bertransaksi dengan riba. Kalaupun ada, coba dari sekarang ya Bapak Ibu berniat hijrah, lepaskan diri kita dari dosa riba. Karena Ibu pinjam uang ke bank, semua alternatif yang kita lakukan semuanya merugikan kita. Kalaupun Ibu bayar, bayar tepat waktu, ya sesuai dengan ketentuan sebelum tanggal 20 misalnya, sebelum tanggal 10 sudah bayar, tidak terlambat, tetap aja Ibu rugi. Kenapa? Bayar bunga kalau selebihnya. Kalau kita tidak bayar, malas bayar gitu ya, atau emang lagi susah nih akibat corona, kena sanksi, kena denda, tuh. Itu gara-gara tidak bayar Bu, 25 juta jadi 125 miliar. Orang yang tadi saudara saya di Indramayu 1,5 juta jadi 150 juta, gila kan? Ya, bayar kena bunga, rugi. Tidak bayar kena sanksi, denda. Ini tinggal 10 bulan lagi saya capek diberi hutang, hoyong dilunasan, ya. Kena penalti.
Semuanya rugi. Kata siapa ini? Pernyataan ini kata orang bank, Bu. Saya sebut namanya ya Pak Yusef, mantan kepala cabang BJB di Banjar. Beliau bertobat dan hijrah. 2 minggu yang lalu saya ketemu dengan beliau ya dalam kajian keluarga di Bandrek. Ketika dia lepas dari itu karena ikut kajian Lariba Islamik Indonesia, ya sering kajian-kajian dan bertobat. Pada dulu gajinya sudah di atas 16 juta, dia tinggalkan dari pimpinan bank, kemudian berpindah jadi dia selalu menyebut adalah Pak Haji, sekarang apa kerjanya tuh keluar dari bank? Buruh cuci. Bahasa beliau terus, buruh cuci. Tapi buruh cuci modern, Bu, bukan laundry, ya. Laundrynya punya 10 cabang. Per cabang ada 5 karyawan, ya. Jadi bisa menghidupi 50 karyawan. Berkah Bapak Ibu. 2 minggu lalu saya ketemu. Bahkan ketika bertemu di Bandrek 2 minggu yang lalu, dia sudah punya usaha baru. Kemarin baru pulang 3 bulan di Ternate, Maluku. Ada usaha dengan mitra Pertamina di sana gitu. Berkah. Dan dia cerita, Masya Allah Bapak Ibu, tenang, tumaninah, kana hati ya. Dan ketika beliau bebas dari jeratan riba dan berhijrah, sesuatu yang mungkin waktu awal dia membuat usaha buruh cuci, ya, bahasa beliau buruh cuci Bapak Ibu kan hina ya, saking tawadunya begitu. Buruh cuci tapi kan omsetnya ratusan juta, gitu ya, kalau profesional. Dan ketika bertemu beda ya, lebih tenang, tumaninah, wajah bercahaya ya, badan juga montok kayak saya dulu ketika jadi di bank Bapak Ibu kurus. Ketika bertemu kemarin, punya kembaran, saya bilang Masya Allah. Ya Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita hijrah alias hindari jahatnya riba akibatkan musibah. Walau alam Bapak Ibu sebenarnya masih betah dan tadi tak kecap ingin ada tanya jawab tapi waktunya teka raos. Ala kulli hal, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya hingga kita diselamatkan dari segala dosa apapun, dosa ringan apalagi dosa besar seperti hanya riba ya. Dan kalaupun di antara keluarga kita ada yang masih bertransaksi dengan itu, semoga Allah mudahkan untuk lepas darinya dengan segala apapun ya. Mendingan Bapak Ibu hidup ala kadarnya, sederhana ya, tetapi kita bebas dari hutang ketimbang hidup mewah-mewahan, borju dan sebagainya tetapi 100% modalnya modal hutang, enggak ada untungnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.